Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan judul, di video kali ini gue bakal nge-review atau bisa dibilang juga sebagai nge-sharing pengalaman penggunaan pemakaian HP 5 Jepang yang udah gue pakai kurang lebih 3 bulan hampir ke 4 bulan, yaitu 5 Jepang dari Sony, yaitu Sony Xperia XZ3. Sebelum mulai, kita intro dulu. Recotech. Jadi Sony Xperia XZ3 ini gue beli di tanggal 18 Desember 2021 kemarin dengan harga 1.200.000. Tidak termasuk ongkir, kalau pembelian cash juga, dan juga yang sedang gue pasang ini yaitu hydrogel. Untuk link pembeliannya silahkan cek di kolom deskripsi di bawah. Tapi kita anggap aja HP-nya aja jadi 1.200.000 ya. Jadi kondisi fisik HP ini kata sellernya itu 92-95% dan memiliki shadow tipis. Dan unit yang datang itu memang terbilang mulus dan hanya ada beberapa goresan kecil di bagian layarnya aja. Dan untuk shadownya sendiri gua nggak bisa ngelihat ya di mana bagiannya. Dan kalian bisa bantu, silahkan cek dan tulis aja di komen di bawah ya. Untuk tempat SIM card ada di bagian atas dan tinggal ditarik aja. Ada slot single SIM dan juga micro SD. Untuk jaringan udah gua tes memakai provider Indosat dan juga untuk provider Telkomsel. Dan sampai sekarang masih works dan belum ada masalah. Dan gue berharap kedepannya juga nggak bakal ada masalah ya. Semua tombol ada di sisi bagian kanan. Dari tombol volume, up and down, power, dan shutter kamera. Untuk dari segi desain mirip dengan Sony Xperia XZ2. Namun di Sony Xperia XZ3 ini dia lebih memanjang dan juga lebih ramping di bagian belakangnya. Apalagi di bagian layarnya sudah memakai desain Edge sehingga desainnya terlihat lebih mewah dan juga lebih premium. Ngomongin soal layar, size HP ini 6 inci dan juga sudah memakai POLED dengan aspek rasio 18:9. QHD dengan 537 ppi. Sudah menggunakan Gorilla Glass 5 di bagian depan dan juga di bagian belakang. Untuk bezelnya di bagian atas dan juga di bagian bawahnya terlihat masih lumayan tebal. Namun lumayan peningkatan jika dibanding dengan generasi sebelumnya yaitu Sony Xperia XZ2 maupun Sony Xperia XZ1. Untuk layarnya masih terbilang kelas atas dengan ciri khas OLED yaitu warnanya lebih gonjreng dan juga saturasinya lebih tinggi. Apalagi dikombinasikan dengan resolusinya yang QHD dan juga speakernya yang udah stereo. Itu membuat pengalaman untuk menonton multimedia atau dengerin musik itu enak banget. Lanjut ke bagian UI. Karena HP ini versinya SoftBank, dia mentok di Android 9. Dan langsung gue update aja via PC agar bisa ke ROM global. Karena ROM global itu bisa update sampai Android 10. Kelebihannya sesudah update ke ROM global yaitu bloatware Jepang yang banyak banget itu pada hilang. Dan membuat penyimpanannya menjadi lebih lega. Apalagi bisa dark mode dan juga bisa screen record yang ada suara internalnya. Sedangkan kekurangannya yaitu NFC-nya jadi nggak berfungsi. Tapi bagi gue sendiri NFC itu tidak terlalu butuh karena di rumah ini juga udah ada HP yang ada NFC-nya. UI Sony ini miripnya stok Android, jadi ngebuat HP ini responsif, nggak ada touch delay sama sekali. Itu yang gue rasain. Apalagi dia memakai chipset Snapdragon 845, RAM 4GB dengan internal storage 64GB. HP ini tembus Antutu di skor 325.000 di Antutu versi 9. Untuk pemakaian sehari-hari ini nggak ada keluhan sama sekali. Untuk multitasking dia masih aman. Buka tutup aplikasi kerasa lancar. Diajak main game seperti Mobile Legends, dia kebuka settingan sampai dengan ultra. Tapi seperti kebiasaan HP flagship zaman dulu, dia bakal turun performanya kalau suhu HP-nya itu udah naik. Untuk di HP ini sendiri gue ngerasain penurunan performa di 40 derajat ke atas. Solusinya ya untuk main game turunin aja resolusinya
Atau kalian bisa juga pakein cooler biar stabil. Lagian harga cooler juga udah pada murah-murah. Kita lanjut ke bagian kamera. Sony Xperia XZ3 ini memakai satu kamera aja di bagian belakang maupun di bagian depannya. Kamera belakangnya sendiri resolusinya 19 megapiksel untuk video maksimal di 4K dan bisa HDR. Untuk slow motionnya juga ada di 1080 pixel di 960 fps. Itu cuma bisa nge-record 3 detik aja ya. Dan untuk 120 fps dia di resolusi 720p. Untuk kualitas video maupun fotonya silahkan kalian nilai sendiri ya. Jadi ini perekaman 4K 30 fps dengan kestabilannya steady shotnya standar. Ini jalan biasa ya, satu tangan. Buat dynamic range-nya cukup bagus. Untuk kestabilan dan juga suaranya silahkan kalian nilai sendiri ya. Ini resolusi Full HD 30 fps. Untuk kestabilannya harusnya lebih stabil ya, karena dia intelijen aktif. Sedangkan yang 4K hanya bisa standar. Beralih ke kamera depan, dia menggunakan 13 megapiksel, lensanya wide, dan untuk video dia maksimal di resolusi Full HD 30 fps. Dan untuk hasil foto dan videonya silahkan kalian nilai sendiri. Jadi ini perekaman dari kamera depan, resolusinya Full HD 30 fps, dan untuk kestabilannya di aktif pintar ya. Untuk dynamic range-nya dan suaranya silahkan kalian nilai sendiri. Ini lensanya cukup wide dengan kapasitas baterai yang hanya 3300 mAh, dengan pemakaian gue yang relatif medium to heavy, main game, baca komik, dan sosmedan. Dari 100% ke 12% itu SOT yang gue dapet paling banyak di 3 jam 30 menit. Untuk dipakai full main game bisa 2-3 jam. Untuk waktu pengecasannya memakai charger 18 watt. Dari 14% ke 80% itu memakan waktu 1 jam 20 menit. Ya bisa dibilang nggak cepat jika dibandingkan dengan zaman sekarang. Namun nggak terlalu lama juga, mengingat HP ini HP tahun 2018. Ada beberapa fitur yang ada di HP ini. Fingerprint scanner yang posisinya cukup bikin kagok karena rada nggak lazim, yang rada ke tengah fingerprintnya. Untuk awal pasti bakal sering ke kamera malahan daripada ke fingerprintnya. Sedangkan untuk kecepatannya sendiri terbilang biasa aja, tapi cukup akurat. NFC, HP ini memang ada NFC, tapi karena udah diganti ROM global di HP ini, sehingga NFC-nya tidak bisa. Ada juga fitur wireless charging, yang bagi gue sendiri nggak gue pakai ya, karena lebih sering pakai kabel. Apalagi charger wireless charging itu lumayan juga harganya. Adanya dedicated tombol shutter kamera yang membuat experience itu terasa berbeda saat mengambil foto maupun mengambil video. HP ini juga tersedia LED notifikasi dan juga always on display. Ada beberapa fitur yang nggak gue pakai seperti side sense dan juga dynamic vibration. Itu nggak gue pakai karena gue rasa fitur ini hanya sekedar ada aja, karena untuk getarnya sendiri kurang akurat. Mungkin sekian aja review dari gua. Kesimpulannya HP ini cukup rekomen untuk kaum mendang-mending kayak gua. Hasil kameranya masih oke banget, tinggal masukin ke Lightroom kalau kurang, ataupun ingin hasil yang lebih kita inginkan. Untuk desainnya juga terbilang nggak jelek, nggak buruk. Untuk multimedia masih enak banget, ngegame bisa, multitasking lancar. Kalau pemakaian sebagai daily driver, HP ini masih sanggup menurut gua. Untuk orang-orang yang sering nggak keluar rumah, atau untuk keluar rumah juga hanya sebentar aja gitu sesekali.
Untuk orang yang lebih sering keluar rumah atau mungkin kerjanya di outdoor gitu, HP ini bisa ngecas 2 sampai 3 kali lah dalam sehari. Tapi perlu diingat ya, HP ini HP bekas, HP second. Nggak semuanya unit yang kalian beli itu nggak bakal sama juga setiap orang. Sekian aja, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Gue Iqbal dari Recotech, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.